Apa yang sebenarnya terjadi waktu kita klik tombol buy atau sell? Order kita itu perginya kemana? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas perjalanan order trading Anda langsung dari balik layar. Kita akan lihat fakta dari struktur pasar modern, bukan dari teori konspirasi. Oke, kita mulai dari beberapa misteri yang saya yakin banget semua trader pasti pernah ngalamin. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali jadi sumber frustrasi, dan hari ini kita akan cari jawabannya bareng-bareng. Nah, ini yang pertama. Anda lihat harga yang pas banget di chart, langsung klik, tapi kok harga eksekusi kita beda tipis ya? Selisihnya kecil sih, tapi cukup buat kita garuk-garuk kepala dan bertanya-tanya, ini kenapa ya? Terus yang ini, momen-momen paling krusial pas ada rilis berita ekonomi penting, tiba-tiba boom, biaya trading kita, yaitu spread, jadi bengkak banget. Kenapa sih ini selalu kejadian di saat yang paling nggak kita harapkan? Dan yang terakhir, slippage. Ini yang paling bikin gemes kan? Pas kita lagi berusaha ngejar pergerakan harga yang kenceng, malah dapat harga yang lebih jelek dari yang kita mau. Seolah-olah pasar tuh tahu banget kapan kita mau masuk. Ini bukan cuma perasaan Anda, dan ada penjelasan logis di baliknya. Oke, sekarang kita buka tirainya. Saat Anda kirim order itu nggak langsung terbang lurus ke satu tempat ajaib yang namanya pasar. Kenyataannya, pasar itu adalah sebuah jaringan yang super kompleks dan terpecah-pecah. Ini dia konsep kuncinya, fragmentasi likuiditas. Simpelnya pasar itu nggak terpusat. Bayangin ya, menurut data, sekitar 42% dari total volume trading harian itu terjadi di luar bursa utama. Artinya apa? Nggak ada satu sumber harga tunggal. Order Anda harus bisa navigasi di dalam labirin ini dan jalurnya nggak selalu lurus. Jadi order Anda itu bisa lewat dua jalur utama. Ada eksternalisasi, di mana broker meneruskan order Anda ke pasar luar. Tapi kenyataannya sebagian besar order retail itu lewat jalur internalisasi. Maksudnya, broker mempertemukan order Anda dengan order klien lain di dalam sistem mereka sendiri. Ini bukan trik loh ya, tapi ini adalah praktek manajemen risiko yang standar dan efisien banget buat broker. Nah, disinilah bagian paling kerennya. Hanya dalam hitungan mikrodetik, order Anda itu dianalisis dan dipilah-pilah. Anggap aja kayak topi seleksi di Harry Potter, tapi ini khusus buat order trading Anda. Dan ini dia faktanya yang mungkin jarang banget dibahas. Bagi penyedia likuiditas, nggak semua order itu sama. Dalam sekejap mata, order Anda dinilai oleh program untuk menentukan satu hal. Seberapa besar risikonya buat mereka. Coba kita lihat tabel ini. Ini menarik banget. Ada 3 jenis utama aliran order. Pertama, soft flow. Ini biasanya dari kita-kita para trader retail. Dianggap aman dan gak terlalu mempengaruhi harga, jadi seringnya diinternalisasi oleh broker dan dikasih spread yang ketat. Kedua, sharp flow. Nah, ini dari pemain besar, institusi, atau high frequency trading yang punya keunggulan informasi atau kecepatan super. Buat mereka, spreadnya bisa dilebarin. Dan yang terakhir, toxic flow. Ini dari para arbitrageur yang bisa bikin market maker pasti rugi. Aliran ini bisa langsung diblokir atau dialihkan. Terus, kenapa sih broker repot-repot melakukan ini semua? Jawabannya cuma satu, buat melindungi diri dari yang namanya adverse selection. Ini tuh resiko inti dalam bisnis mereka. Mereka harus memastikan nggak terus-terusan rugi saat berhadapan dengan trader yang lebih cepat atau punya informasi yang lebih akurat. Oke, sekarang kita udah punya kuncinya nih, fragmentasi likuiditas dan klasifikasi order. Yuk kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan di awal tadi. Sekarang semuanya bakal jadi jauh lebih masuk akal. Dan slide ini nunjukin buktinya dengan jelas banget. Coba lihat grafiknya. Ini bukan opini, ini data murni. Ada hubungan matematis yang kuat. Semakin tinggi volatilitas, semakin lebar spreadnya. Jadi saat ada berita, risiko bagi penyedia likuiditas itu naik. Melebarkan spread itu adalah cara mereka menyesuaikan harga risiko secara real time. Ini mekanisme pasar, bukan akal-akalan satu broker. Lalu soal slippage gimana? Nah, ini terjadi karena ada yang namanya vakum likuiditas. Bayangin, pas pasar lagi bergejolak hebat, algoritma yang menyediakan likuiditas itu otomatis mundur dulu buat mengamankan modal. Hasilnya, likuiditas di pasar kering kerontang. Pas Anda coba masuk dengan market order, gak ada cukup order lawan di harga yang Anda mau, jadi order Anda tergelincir ke harga terbaik berikutnya yang tersedia. Ini dia pertanyaan sejuta umat. Paling sakit hati kan, pasang stop loss di level yang kelihatannya aman, kesentuh pas, terus harga langsung balik arah sesuai prediksi awal kita. Apa ini konspirasi? Bukan, ini semua tentang mekanika likuiditas. Fenomena ini dikenal sebagai liquidity sweep atau yang sering kita sebut stop hunt.
Begini, institusi besar butuh likuiditas yang super banyak untuk eksekusi order raksasa mereka. Dan di mana likuiditas itu menumpuk? Ya, di sekitar level-level penting tempat kita semua naruh stop loss. Jadi, algoritma mereka memang sengaja menyapu area itu. Ini bukan serangan pribadi ke Anda, tapi ini adalah cara kerja pasar yang struktural. Coba kita lihat siklusnya. Di tahap konsolidasi, institusi mulai mengumpulkan posisi pelan-pelan, lalu masuk ke tahap manipulasi. Disinilah stop hunt terjadi dan kita para trader retail panik karena stop loss kena. Setelah itu, tahap distribusi. Institusi mulai jualan ke kita yang telat masuk karena FOMO. Dan terakhir, tahap reversal. Pasar berbalik arah, dan kita seringkali nyangkut di posisi rugi. Memahami siklus ini penting banget. Tapi tenang, pasar ini nggak sepenuhnya liar kok. Regulator di seluruh dunia terus berusaha membuat aturan main yang lebih adil. Ada MiFID II di Eropa yang menuntut transparansi dan eksekusi terbaik. Ada FX Global Code sebagai panduan. Bahkan untuk dunia kripto, sudah ada MiCA di Uni Eropa. Semua ini tujuannya untuk melindungi investor seperti kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Tujuannya bukan untuk mengalahkan algoritma, itu salah fokus. Tujuannya adalah untuk menjadi trader yang lebih cerdas dan adaptif di dalam ekosistem yang diciptakan oleh algoritma ini. Kuncinya, adaptasi. Oke, ini 5 strategi praktis yang bisa langsung Anda coba. 1. Hindari perilaku yang gampang ditebak. Jangan pasang stop loss di angka-angka bulat yang semua orang juga mikirin. 2. Trading searah tren. Ingat, fake out atau jebakan sering terjadi saat Anda mencoba melawan arus besar. 3. Tunggu konfirmasi. Sabar, jangan buru-buru masuk pas harga baru menembus level. Tunggu retest dulu. 4. Pahami waktu likuiditas. Tahu kapan sesi pasar aktif, di mana likuiditas lagi tebel-tebelnya. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Fokus pada sistem. Alihkan energi dari menyalahkan broker ke memahami cara kerja pasarnya. Pada akhirnya, intinya cuma satu. Berusaha melawan struktur pasar itu sama saja mencari kegagalan. Kunci untuk bertahan dan sukses jangka panjang adalah dengan memahami aturan mainnya dan menyesuaikan strategi kita. Pengetahuan, itulah senjata utama kita yang sebenarnya. Nah, sekarang saya mau tanya balik ke Anda. Setelah tahu semua ini, setelah kita bongkar cara kerja sistemnya, apa satu hal konkret yang akan Anda ubah dari cara trading Anda mulai besok? Coba tulis di kolom komentar ya, mari kita diskusi bareng.